Hai grup satu apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Kita ketemu lagi di sini dan kali ini kita akan bahas kira-kira apakah kalian berbakat jadi orang tajir dan dari mana asal kekayaannya gitu ya. Asal kekayaan ini bisa karena menikahi orang kaya mungkin bisa jadi, atau ada investor yang ingin berinvestasi di bisnis kalian, atau memang dari bisnis dan usaha atau karir kalian sendiri yang kalian bangun ya, atau mungkin lotre ya, atau warisan gitu ya. Jadi kita lihat di sini, tapi ingat ini hanya fun reading untuk seru-seruan, lucu-lucuan aja ya. Yang terpenting adalah kalian bisa memiliki hidup yang bahagia, cukup dan bahagia. Oke, soal tajir itu semua kembali sama kalian sih, terserah kalian juga ya. Dan ini adalah hasil pembacaannya untuk kalian kalian yang memilih grup nomor satu, gambar nomor satu ya, bunga nomor satu. Aku akan bacakan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Aku melihat di sini ada Aquarius, ada Taurus, Scorpio, Leo, ada Aries, dan energi Aquarius itu kuat di sini ya. Oke, grup satu. Kalau aku lihat di sini, awalnya kalian itu sebenarnya juggling gitu ya. Kalian sangat bekerja keras gitu loh. Kelihatan kalian bekerja keras, bahkan mungkin saja kalian mengerjakan lebih dari satu pekerjaan atau mengejar pekerjaan di berbagai tempat gitu ya. Dan kalian mungkin saja sudah mengusahakan usaha atau apapun yang kalian lakukan lah ya untuk mencapai standar atau ambisi keuangan kalian gitu. Jadi kalau aku lihat di sini awalnya memang terlihat sulit. Kalau aku lihat sulit itu, aku perjelas lagi ya, belum sesuai dengan ekspektasi kalian, tetapi aku tidak bilang kurang. Karena bisa saja di sini tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, tapi bukan berarti kalian itu kurang. Kalian kalian sebenarnya cukup gitu ya. Dan standar kalian di luar sana tentu saja berbeda-beda ya kan. Jadi yang aku lihat di sini awalnya memang kalian terlihat sulit untuk mencapai atau mendapatkan ya ambisi pencapaian finansial yang kalian inginkan gitu loh ya. Ambisi finansial itu kalian terlihat sulit untuk mendapatkan pencapaian itu gitu ya, yang sesuai dengan standar kalian lah ya. Dan di sini aku melihat kalian sudah kerja keras lah ya, cuman hasilnya belum memuaskan kalian. Kalian benar-benar punya ambisi di sini bisa merubah keadaan finansial kalian cukup dramatik gitu lah ya, cukup drastis mungkin bisa jadi, pokoknya cukup signifikan lah ya. Nah, kalian punya ambisi itu, cuman di awal-awal ya memang aku melihat di sini kalian bisa berkali-kali merasa jatuh gitu ya, dan merasa gagal gitu. Semacam kayak itu hanya impian tapi kalian sudah bekerja keras cuman belum mencapai impian itu. Ya itu awal-awal yang aku lihat di sini. Tetapi kalian bisa menjadi orang yang tajir sebenarnya ya. Balik lagi, tajir itu relatif. Standar tiap orang itu berbeda-beda. Yang penting adalah kalian cukup dan kalian bahagia, oke? Cuman kalau aku lihat di sini kalian itu bisa mendapatkan finansial atau materi yang cukup signifikan lah bedanya dari yang awal. Jadi kalian bisa mengubah keadaan itu memang ya. Kalian bisa mendapatkan keinginan itu, impian itu, ambisi kalian untuk mendapatkan apa ya, kekayaan itulah ya, materi yang berlimpah itu bisa kalian dapatkan di sini kalau aku lihat ya. Pada akhirnya bisa kalian dapatkan, oke? Jadi kalau kalian sebut ini tajir, iya kalian bisa mendapatkan ini, cuman memang prosesnya lumayan lama sih kalau aku lihat di sini. Lama di awal-awal. Sorry, ini suara kucing ya. Sorry guys, biasa kucing-kucing suka datang ke rumah aku untuk makan. Jadi kasih makan kucing dulu ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Kalau aku lihat di sini, kalian bisa mengubah keadaan finansial kalian cukup signifikan ya. Kalian dapat Ten of Pentacles nih. Itu ya oke banget ya. Oke. Kalau aku lihat di sini, apa yang menjadi impian kalian, apa yang menjadi impian kalian itu bisa tercapai. Justru yang terlihat di sini, Ten of Pentacles sama Ten of Cups. Jadi ini bukan soal materi yang berlimpah saja,
tetapi kalian itu bahagia dengan hidup kalian. Dan ini ada hubungannya dengan keluarga ya, keluarga yang kalian bangun. Jadi yang bisa kalian capai di sini adalah bukan saja kelimpahan dalam materi, tapi kebahagiaan keluarga gitu. Jadi luar biasa sih, oke banget. Di sini kalau aku lihat kalian tidak terlihat struggle banget ya untuk mendapatkan uang gitu loh ya. Kalian sudah berada di keadaan yang cukup nyaman dan berlimpah secara materi, dan kalian melihat anak-anak kalian gitu ya tumbuh kembang tumbuh dan berkembang gitu loh ya. Jadi kalian menikmati hidup kalian itu sih kalau aku lihat di sini ya. Dan ini kemungkinan bisa kalian dapatkan di usia 40-an lah ya. Jadi yang aku lihat di sini kalian bisa mendapatkan itu di saat kalian sudah menikah memang. Jadi apakah kalian berbakat jadi orang kaya? Bakat sih. Cuman kalian mendapatkan itu saat kalian sudah menikah. Cuman kalau aku lihat di sini bukan berarti kalian hanya mengandalkan pasangan kalian ya. Bisa jadi saat kalian sama pasangan kalian itu kayak saatnya kalian benar-benar apa ya? Benar-benar ini mendapatkan impian itu gitu. Jadi manifestasi orang kan macam-macam, beda-beda waktunya ya. Bisa saja saat bersama pasangan ini kalian itu bisa jadi power couple gitu loh. Jadi mungkin aja karena yang aku lihat di sini kalian sudah bekerja keras, cuman mungkin belum waktunya. Ya, pertama belum waktunya. Bisa juga gimana ya? Kalau aku lihat sih ada faktor keberuntungan juga sih ya. Mungkin faktor keberuntungan itu jadi gini, kerja keras dan dibutuhkan faktor keberuntungan memang ya. Karena kalau kerja keras aja faktor keberuntungan itu belum datang, yang terlihat kayak gini, kalian semacam kayak jatuh bangun gitu ya. Cuman aku melihat faktor keberuntungan itu, wheel of fortune itu bisa kalian dapatkan di saat ini sih, di saat terutama saat sudah menikah nih kalian bisa sukses itu, bisa mendapatkan kesuksesan itu gitu. Karena ini general reading, jadi aku sebutkan ya. Pertama, mungkin saja sebelum menikah kalian sudah mulai menanjak gitu loh keadaan karir atau keuangannya gitu ya. Dan kalian bisa mencapai lebih lagi di saat kalian menikah. Itu bisa jadi kayak gitu. Kedua, mungkin saja di saat kalian sudah menikah, usaha dan karir kalian itu berkembang pesat. Itu juga bisa. Jadi semacam saat kalian sama soulmate kalian atau siapapun yang jadi partner kalian ya, bisa saja kalian itu sama-sama punya faktor X yang kalau kalian bersama itu faktor luck-nya lumayan besar di situ ya. Jadi kalian bisa menarik banyak material abundance, atau kalian bisa menciptakan atau melihat banyak kesempatan di saat itu gitu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Jadi bukan berarti kalian hanya mengandalkan pasangan, karena belum tentu juga sih kalau aku lihat di sini pasangan kalian itu tajir, itu belum tentu gitu. Cuman yang aku sampaikan itu kan kalian sukses banget di saat kalian sudah menikah atau sudah ya bersama pasangan kalian itu, maksudnya partner untuk seterusnya ya, untuk jangka panjang saat kalian sudah membangun rumah tangga, membangun keluarga gitu. Seperti itu yang aku lihat itu momennya itu gitu. Tapi bukan berarti kalian harus menikah sama orang yang tajir, enggak juga gitu. Karena ya balik lagi, aku hanya menyebutkan waktunya, tapi proses kalian itu macam-macam ya. Kalau aku lihat di sini sih apa ya? Ini lebih kalian juga bekerja keras sih sebenarnya untuk kesuksesan itu. Jadi bukan hanya kayak mengandalkan pasangan yang memang sudah mapan atau sudah memiliki warisan gitu misalkan. Enggak, yang aku lihat itu kalian itu bekerja juga di sini, bekerja keras juga untuk membalikan keadaan, untuk apa ya, memaksimalkan gitu potensi dan modal yang kalian miliki ya. Modal itu macam-macam, bukan hanya materi tapi skill ya. Kayak gitu. Oke, itu yang aku lihat. Jadi ingat momennya itu, tapi tidak harus kalian menikah sama orang tajir. Kalian mau menikah sama siapapun, siapa yang menjadi jodoh kalian nanti ya.
siapapun yang menjadi jodoh kalian nanti, aku melihat kalian itu akan sukses saat sudah membangun keluarga itu gitu. Mungkin saja sebagian dari kalian sudah mulai menanjak di saat belum menikah ya, dan itu akan semakin maksimal lagi ya, optimal lagi atau berjaya lagi di saat sudah menikah. Bisa kayak gitu ya. Itu sekitar 40-an. Nah, 40-an lah ya. Jadi sumbernya dari mana? Ingat ya, kan kita tadi bahas sumber juga. Sumbernya yang aku lihat itu ini kerjasama sih, kerjasama antara kalian sama pasangan kalian gitu ya. Sebagai partner hidup dan partner untuk sukses dalam hal materi ya. Partner hidup juga partner dalam hal pekerjaan. Maksudnya pekerjaan atau bisnis lah ya. Bukan berarti kalian harus bekerja di tempat yang sama, enggak juga. Tapi kalian bekerja sama nih untuk memutar itu ya. Terus apa ya, ya memutar lah ya, memutar itu entah jadi apa, terus diatur kemana gitu. Pokoknya saling bekerja sama untuk itu, untuk sukses lah ya. Itu yang kulihat. Jadi sumbernya dari apa ya, dari kerjasama dengan soulmate kalian itu, dengan pasangan kalian itu, ya. Kayak takdir kalian bertemu dengan dia dan takdir kalian bisa sukses bareng, itu yang kulihat di sini, oke? Jadi ya itu kira-kira. Dan di sini kalau aku lihat ya, nah di sini mungkin kalian sebelumnya sudah melalui masa yang berat ya, makanya ada pesan ini. Belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu. Ketika seseorang merasa hidupnya cukup berat dan tantangan yang dilalui cukup banyak, mungkin ia masih bisa bersyukur untuk ketangguhannya. Tidak semua orang memiliki hal itu. Nah, yang aku lihat itu sih, kayak kalian cukup tangguh di sini sampai akhirnya kalian dapat kesuksesan ini gitu ya. Sebagian dari kalian bisa saja saat sukses langsung menikah, atau sebelum menikah itu menanjak tapi belum maksimal, dan itu bisa lebih optimal saat menikah. Cuman bisa juga sih kalian sebelum menikah itu memang sudah sukses dan bisa lebih sukses lagi gitu loh saat kalian sudah menikah. Intinya sih aku melihat ini dari hasil kerja kalian juga gitu ya. Oke, kemudian di sini aku melihat ya itu sih intinya. Oke. Kalau aku lihat di sini memang banyak konflik yang sudah kalian lalui gitu ya, yang kalian lalui sebelumnya lah ya. Ya, untuk apa ya? Untuk berjuang dalam hal karir atau keuangan ini gitu. Banyak konflik, bisa konflik di tempat kerja itu bisa jadi ya. Oke, cuman ya akhirnya kalian mendapatkan ini juga, mendapatkan apa yang menjadi keinginan kalian. Oke. Terus di sini pesan lainnya ya, it's okay kalau kalian tidak bisa berjalan cepat. Jadi kalau aku lihat di sini memang kesuksesan kalian itu apa ya? Sangat bertahap banget gitu, nggak langsung cepat di awal gitu. Cuman ketika kalian mendapatkan itu stabil banget gitu ya. Kan ada orang yang relatif cepat di usia muda dia bisa mendapatkan kesempatan gitu ya untuk sukses gitu. Dia juga bekerja sih, cuman ada kesempatan juga untuk dia mendapatkan posisi itu dan dia bisa apa ya? Bisa naik daun lah ya. Orang macam-macam. Nah, kalau aku lihat mungkin perjalanan kalian agak panjang dan lama, tapi kalian membangun sesuatu yang stabil dan besar gitu. Oke? Itu nggak ada masalah ya. Walaupun pelan, yang penting kalian terus berjalan ya, keep moving gitulah ya. Kemudian pesan lain adalah ketika seseorang ingin meraih sesuatu, ia perlu melepaskan ketakutan yang memberatkan langkahnya. Ketika seseorang ingin menggapai kebahagiaan, ia perlu melepaskan beban masa lalunya. Masa lalu hanya perlu dipahami pelajarannya. Mungkin kalian punya masa lalu yang berat kali ya, dan itu mungkin bisa jadi apa ya, membayang-bayangi kalian gitu ya. Itu bisa jadi trigger buat kalian. Cuman gini, ada pepatah gitu bilang, jangan sampai masa lalu itu menentukan ya masa depan kalian gitu. Maksudnya menentukan di sini adalah karena bayang-bayang masa lalu yang dalam arti negatif atau nggak enak gitu ya. Jangan sampai itu menentukan masa depan kalian harus seperti itu juga gitu loh. Ya jadi ya itulah intinya ya. Jangan sampai masa lalu
menentukan masa depan kalian ya. Maksudnya jangan sampai dihantui masa lalu lah, ketakutan masa lalu dan bayang-bayang masa lalu. Dalam konteks ini yang nggak enak jelas ya. Oke, kemudian ya udah itu aja yang aku lihat dari sini. Aku melihat sih pertama ini asalnya dari usaha dan bisnis kalian bersama pasangan ya. Kedua bisa juga karir kalian ini yang memang melesat gitu. Jadi itu bisa jadi kekuatan keuangan kalian dan sumber kekayaan kalian ya. Asalnya dari mana? Dari itu karir, bisnis atau usaha. Kemudian ya itu sih kebanyakan ini bisnis sih kalau aku lihat ya. Oke, itu aja untuk grup 1. Jangan lupa like dan share ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Hai grup 2. Oke, ini adalah hasil pembacaan kalian ya yang memilih gambar nomor 2, bunga nomor 2. Apakah berbakat jadi orang tajir dan dari mana asal kekayaannya ya? Ingat ini hanya fun reading ya, tentu saja. Yang penting kalian cukup dan bahagia karena antara tingkat materi itu sebenarnya tidak berbanding lurus dengan tingkat kebahagiaan seseorang juga kan. Itu yang pertama, penting banget ya. Jadi yang penting kalian bahagia, kalian cukup, that's it gitu ya. Ini hanya fun reading untuk lucu-lucuan, seru-seruan gitu ya. Dan kalau iya kalian berbakat nih ya jadi tajir seperti mungkin pandangan kalian atau pandangan orang di luar sana gitu ya. Kira-kira dari mana asalnya ya? Apakah dari menang lotre, undian gitu, atau dari pasangan, warisan gitu ya, atau memang dari hasil kerja kalian, dari karir atau bisnis kalian, atau dari investor yang mau berinvestasi sama usaha kalian atau sama kalian gitulah ya. Maksudnya sama kalian itu gimana ya? Misalkan kalian mendapatkan modal gitu loh dari seseorang untuk melakukan sesuatu ya, untuk mengerjakan sesuatu gitu, semacam kayak gitu, dan mengandalkan skill yang kalian miliki. Bisa seperti itu juga kan? Oke, kita langsung bahas di sini. Kalau aku lihat sebenarnya ada sih potensi untuk itu ya, untuk menjadi tajir itu ada gitu ya. Aku melihat di sini kalian itu ada potensi sebenarnya hidup cukup berlimpah dari standar kalian. Maksudnya gini, karena standar orang kan macam-macam. Tajir juga standar orang itu macam-macam. Standarnya sangat relatif sekali di luar sana ya. Dan yang aku lihat di sini kalian sebenarnya bisa kalau mau mendapatkan materi seperti yang kalian impikan itu bisa ya. Jadi itu yang aku maksud tajir dari sudut pandang kalian ya. Jadi kalau aku lihat di sini kalian bisa menikmati kelimpahan materi itu sih ya, sesuai dengan impian, ambisi atau standar kalian yang kalian tetapkan itu. Bisa. Tetapi dari mana sih asalnya? Nah, kalau aku lihat di sini untuk grup 2 asalnya adalah dari pasangan. Ingat ini energinya bisa vice versa ya. Jadi kalau aku lihat di sini adalah kalian energi vice versa itu kalau soal pasangan, couple gini kan, bisa saja yang terbaca energi kalian atau pasangan kalian gitu. Cuman kalau aku lihat di sini sumber kemakmuran kalian ini dari pasangan ya, siapapun yang jadi pasangan kalian. Dan aku melihat kecenderungan di grup ini adalah orang yang mencari pasangan yang mapan. Ya, pasangan yang bisa mensupport mereka mensupport finansial mereka terutama gitu ya. Cuman sayangnya karena sudut pandang yang seperti itu mereka jadi hanya kayak fokusnya di materi aja, fokus di finansial aja. Jadi kayak kayaknya nggak enak ya kalau aku sebut money oriented gitu ya. Cuman sadar nggak sadar gitu ya. Aku melihat di grup ini tuh kebanyakan memang seperti itu. Mengejar pasangan yang mapan karena udah nggak mau pusing gitu loh. Jadi ya mencari aja yang memang bisa mencukupkan, bisa memberikan kelimpahan materi sesuai standarnya gitu. Jadi kayak udah males gitu loh mikir kerja gitu. Mungkin kerja tapi dia ingin mencapai sesuatu yang dia udah males dengan tahap-tahap itu. Dia ingin cukup cepat dan signifikan gitu. Salah satu caranya adalah
mencari orang yang bisa membawa dia ke arah situ gitu. Jadi kerjanya dia, mungkin dia punya pekerjaan juga sih sebenarnya. Dia punya pekerjaan, tapi dia juga mencari orang yang bisa lebih gitu loh, yang bisa mengantarkan dia pada ekspektasinya itu dalam hal materi kehidupan yang sesuai dengan keinginan dan ambisinya lah secara materi ya itu. Terus dan kerjanya dia, sorry kok nggak enak ya jadinya, sorry ya, aku ngomongnya emang suka to the point gitu. Kerjanya orang yang aku lihat di sini itu, ya itu salah satunya adalah mencari pasangan yang mapan juga, selain dia punya pekerjaan yang lain gitulah ya. Ya pekerjaan utama yang lain gitu. Tapi kayaknya ini juga jadi pekerjaan utama sih gitu ya. Mereka akan selalu tertarik pada orang-orang yang mereka anggap mapan. Dan karena itu ada dalam mindsetnya dan ada dalam, ya gimana ya, kayak itu hidup dalam dirinya gitu, sehingga ada orang yang memang kecenderungannya seperti itu ya, kayak udah otomatis gitu loh, mereka akan menangkap yang seperti itu, kayak sensornya mereka itu udah bisa menangkap itu gitu loh ya, jadi mereka selalu ketarik sama yang mereka cari itu sih sebenarnya, oke. Cuman yang perlu diwaspadai adalah karena orientasinya itu di situ, mereka bisa jadi tidak, cukup perhatian dengan hal lain. Kayak orang itu kalau punya hubungan pasti bukan, nah ini loh, ini mindset seseorang ya kan. Kalau aku melihat mindsetnya di sini memang fokusnya di materi, sehingga dia lupa sama hal lain yang punya penentu banget nih sama kebahagiaannya dia gitu ya. Karena dia fokusnya di materi, dia mengabaikan hal lain kayak kecocokan, karakter. Jadi bukan tidak mungkin loh orang ini itu bisa terjebak sama hubungan yang, apa ya, kalau aku bilang, hubungan, ya namanya hubungan emang gak ada yang sempurna ya, cuman mereka bisa terjebak pada, apa ya, aku jadi bingung, nggak harus toxic sih, tapi ada orang di luar sana yang karena orientasinya hanya di situ, dia udah nggak sadar dia terjebak di hubungan yang toksik, kayak udahlah biarin aja yang penting mapan gitu, tapi mereka mendapatkan perlakuan-perlakuan yang nggak menyenangkan di hubungan itu, dan mereka kayak, ya karena memang udah mindsetnya seperti itu, akhirnya mereka kayak ya udah terjebak di situ. Itu semua berawal dari mindset sih. Jadi ada orang yang memang orientasinya seperti itu dan mereka terjebak di toxic relationship gitu ya. Jadi oke, mungkin pasangannya bisa memberikan kemakmuran ya, tapi mereka itu mendapatkan kekerasan di situ. Nah, kalau itu kan sebenarnya tidak bisa ditoleri. Cuman balik lagi, semua itu berawal dari mindset seseorang ya, dia mau memanifestasikan hidup kayak gimana gitu kan. Jadi gimana ya, kalau aku lihat sih orang yang mindsetnya seperti itu mungkin mereka sendiri juga, sebenarnya aku nggak menyalahkan ya kalau mereka punya standar tertentu itu sah-sah aja gitu. Tapi biasanya sebagian yang terlihat, apa ya, mindsetnya seperti itu, mereka kurang sadar untuk mencintai dirinya gitu. Jadi kayak mereka mengejar materi, cuman mereka kurang memperhatikan dirinya gitu loh. Sehingga mereka bisa berkompromi dengan kekerasan itu karena orientasinya hanya di materi itu gitu. Ya, jadi disakiti, diberi kekerasan, verbal atau fisik itu mereka terima gitu loh. Karena ya dalam mindsetnya orientasinya hanya materi tersebut gitu. Jadi yang lain kurang dipikir gitu. Ya, padahal kebahagiaan itu kan bukan hanya dari materi aja kan ya, dikasih materi berlebih tapi dipukulin tiap hari, masa orang bahagia sih? Kan nggak gitu juga gitu loh, ya nggak? Yang penting kan cukup, bahagia gitu kan, ya sudah gitu. Semua itu memang ada konsekuensinya sih gitu ya, tapi orang untuk kaya raya dan bahagia itu juga nggak harus lewat jalan itu gitu loh, maksudnya tetap cintai diri diri kita gitu loh ya, karena kalau bukan kita terus gimana, siapa gitu ya. Orang kalau nggak bisa mencintai dirinya ya sudah, dia akan memberikan akses untuk orang-orang bersikap seenaknya sama dirinya, kayak gitu. Oke, jadi itu yang aku lihat di sini. Hati-hati, aku nggak bilang di sini orang semua grup yang ada di sini bisa terjebak di situ, tapi tidak menutup kemungkinan. Cuman tidak tidak harus semuanya sih. Kadang ada yang mungkin mereka cukup smart gitu ya.
Mereka bisa mencari yang mapan, tapi mereka juga pilih-pilih gitu loh. Mereka juga nggak rela gitu kalau mereka disakiti gitu loh. Kan ada juga yang seperti itu gitu. Oke, jadi semua terserah sama kalian. Cuman aku melihat di sini, ya berbakat, tetapi berbakat sesuai dengan pertanyaan atau case yang kita bahas di sini ya. Berbakat, jadi tajir iya, asalnya dari pasangan. Oke. Nah, di sini aku melihat dalam hubungan kalian ada potensi third party situation loh. Di sini ada Three of Swords dan di sini ada Three of Cups. Ada potensi third party situation. Nah, di sini aku melihat kayak kalian itu gimana ya? Semua orang mau bahagia, tapi bahagia itu gimana ya? Sebenarnya bahagia itu bisa jadi hal yang sederhana loh. Cuman terkadang orang itu berputar-putar untuk bisa memahami hal itu. Wajar sih, semua orang butuh proses ya. Prosesnya bisa kemana-mana gitu. Ternyata apa yang dia cari itu ada di depannya gitu kan. Nah, ini yang kalian inginkan adalah kalian mau bahagia, mau hidup apa ya, berlimpah gitu loh secara materi gitu loh. Tapi kenapa yang kalian dapatkan itu seperti ini gitu ya? Hubungan yang seperti ini gitu. Karena ya pertama mungkin mengandalkan pasangan ya. Kedua, kadang sorry ya kayak naif gitu loh. Padahal setiap pilihan itu ada konsekuensinya gitu. Dan sebenarnya sadar, cuman mungkin menutup mata, menutup hati. Bisa jadi kayak gitu. Kayak orang yang saat menikah dapat kekerasan ya dalam rumah tangga, sebenarnya saat pacaran mereka sudah mengalami hal itu, tapi mereka tetap terus melanjutkan itu gitu loh. Ya. Jadi itu PR-nya adalah self love memang ya pertama. Kedua, mereka berpikir bahwa saat menikah nanti akan berubah. Aku nggak ngerti ya, tapi kalau dari sudut pandang aku melihat itu naif sih sebenarnya. Ya jadi kita itu terlalu apa ya, optimis itu boleh, cuman ya realistis gitu ya. Karena kita nggak bisa merubah orang kalau mereka nggak mau berubah, itu pertama. Dan mereka mau berubah atau tidak, itu terserah mereka. Adakah jaminan mereka akan berubah? Lebih baik buktikan sebelum menikah aja gitu. Terlihat nggak perubahan itu ya. Nggak usah nekat gitu sih kalau menurut aku loh ya. Kecuali kalau siap dengan konsekuensinya gitu kan. Karena nggak ada jaminan gitu loh ya kan. Terlalu percaya diri tapi tidak ada pertimbangan juga, atau sebenarnya dia mungkin sadar gitu tapi dia memilih menutup mata menutup hati, itu juga bisa sih. Oke, nah itu yang aku lihat di sini ya. Inginnya bahagia, semua orang ingin bahagia gitu ya, tapi kan ada orang yang bertanya-tanya, gue tuh cuman pengen bahagia, punya pasangan yang mapan, bla 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 gini gitu ya. Tapi kenapa kok gue harus ditemui dengan hal-hal seperti ini gitu loh. Gue udah capek gitu loh dengan aku tuh cuman maunya pasangan yang setia, mapan, bla 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 kayak gitu ya. Aku pernah dengar orang ngomong kayak gini. Mapannya dia itu juga dia punya standar sendiri kan, mapan itu seperti apa gitu loh. Intinya tuh apa ya, orang mau sukses juga kan berusaha ya. Orang mau bahagia itu sebenarnya juga berusaha. Ya berusaha memang gitu loh. Ya, jadi nggak nggak serta-merta gue mau bahagia, punya pasangan yang mapan, yang bisa mencukupkan gue, memberikan gue, materi yang berlimpah gitu, terus itu datang saja dari langit gitu kan, nggak kayak gitu loh, ya kan. Jangan-jangan ya, apa yang kita lalui di lapangan itu bisa mengubah perspektif kita gitu loh. Pertama soal kebahagiaan, oh ternyata kebahagiaan itu nggak seperti itu ya gitu loh. Ternyata saat gue udah mendapatkan itu, gue juga nggak bahagia sih sebenarnya. Nah itu bisa mengubah perspektif orang gitu loh. Jadi bahagia itu, jangan melihat bahagia itu sebagai destinasi, itu pertama. Kalau bahagia itu dipandang sebagai destinasi ya, contohnya salah satunya kayak gini ya. Gue bahagia kalau gue udah menikah sama orang kaya gitu misalkan. Iya, ternyata dia dia menikah sama orang kaya, tapi ternyata dia tidak bahagia gitu. Ternyata ya, maksudnya bukan berarti orang menikah sama orang kaya nggak bahagia, nggak juga sih. Cuma maksud aku itu, tidak sesederhana itu. Saat orang berpikirnya sesederhana itu gitu loh, mungkin saja dia akan dapat pelajaran lain dari universe. Karena ya sebenarnya bukan universe itu mau ngasih pelajaran juga sih ke dia, tapi kayak mindset kita itu kayak nanti akhirnya memberikan pelajaran untuk diri kita sendiri gitu loh. Karena dengan mindset itu kita akan menemui hal-hal yang mungkin aja bisa memberikan kita perspektif baru kayak gitu lah. Semoga bisa paham ya sama apa yang aku omongin. Oh my god. Jadi
Pertama itu ya soal self love. Kedua, terlalu menggantungkan sama orang lain, terutama sama pasangan gitu ya. Kunci kebahagiaan diletakkan sama orang lain, sehingga bahagianya juga sangat bergantung sama orang lain kayak gitu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Aku melihat sih itu aja ya. Jadi kira-kira ada potensi third party situation, aku udah sebut tadi. Dan gini ya, mungkin kalian itu juga bisa didekati atau ya didekati oleh beberapa orang itu bisa sih. Jadi walaupun kalian sudah punya pasangan nih, kalian bisa didekati oleh beberapa orang juga gitu. Kalian kayak selalu tergoda. Aku melihat kayak di sini didekati sih. Jadi dan aku melihat di sini juga ada unsur tergoda juga gitu loh. Jadi semua terserah sama kalian ya. Cuman aku melihatnya seperti itu. Oh ya, aku melihat di sini energi posesif ya. Jadi saat kalian melihat orang ini prospektif nih ya, prospektif untuk gue gitu loh. Kalau gue nikah sama orang ini, wah, pokoknya dia sebagai pasangan prospektif nih. Prospektif. Bentar ya. Oke, iya itu tadi ya. Jadi kalian melihat, aku melihat di grup 2 ini melihat satu sosok itu King of Sword. Ini nggak berbicara gender ya, tapi energi aja, ini bisa pria atau wanita. Bukan berarti di sini selalu wanita ya, bisa saja pria juga loh. Pria ada loh yang mereka itu ya ada aja gitu loh, pria yang juga seperti itu gitu. Maksudnya gue cari aja cewek, perempuan, wanita gitu yang dia itu dari keluarga yang jelas bisa mensupport gue gitu loh, karir gue kayak gitu. Kan ada juga yang kayak gitu. Jadi tidak harus wanita sih sebenarnya di sini. Nah, aku melihat grup 2 ini melihat King of Sword ini sebagai sosok yang cukup prospektif buat hidup mereka gitu loh ya. Kalau jadi pasangan dia bisa nih mencukupkan gue, membahagiakan gue gitu. Pikirannya seperti itu gitu. Dan akhirnya grup 2 ini berusaha memanifestasikan orang ini gitu lah, gitu ya. Mengejar terus atau pokoknya mengikat terus sampai menikah gitu ya. Dan nanti kalau udah menikah ini cenderung bisa posesif juga sih. Posesif tuh kayak mungkin gue nggak mau melepaskan orang ini gitu. Jadi mau dia kayak gimana pun tingkahnya, aku tidak mau melepaskan orang ini kayak gitu. Itu energi yang aku lihat di sini ya. Mau diselingkuhi, mau orang ini tingkahnya seperti apapun, orang ini akan tetap aku ikat kayak gitu. Ada energi posesif seperti itu gitu ya. Oke, itu aja yang aku lihat di sini. Karena sebenarnya pembacaan kita cuman apakah berbakat jadi orang tajir, berbakat gitu. Asalnya dari mana? Dari pasangan, tapi ada potensi third party situation di sini ya. Nah, aku dapat pesan lain. Pertama, mungkin saja kalian dapat pasangan yang jelas ya. Maksudnya jelasnya gimana ya? Kalian itu menjadi yang utama gitu. Maksudnya jadi pasangan resminya gitu loh, yang diketahui publik gitu ya. Itu kemungkinan pertama. Hal lainnya bisa jadi kalian itu bukan yang pertama. Jadi kalian itu maaf banget ya, misalkan ya pokoknya kalian jadi yang kesekian lah. Sekian. Bisa aja nggak harus yang pertama sih gitu. Tapi orang ini mungkin bisa menawarkan materi sama kalian sehingga kalian bersedia. Ini tergantung ya, karena ini juga general reading gitu loh. Jadi ya tinggal lihat aja gitu ya. Benar atau tidaknya ya, lagian ini buat lucu-lucuan aja kok, oke? Pertama bisa jadi kalian adalah pasangan resminya, kedua bisa juga kalian bukan yang pertama gitu. Maaf ya kalau misalkan contohnya kayak pasangan yang dia simpan gitu, itu juga bisa gitu. Apalagi ya? Atau mungkin memang dia terbuka punya beberapa pasangan dan publik juga tahu dia punya beberapa pasangan, juga bisa sih. Oke, itu aja. Dan pesan lainnya. Nah, ini loh pesan lainnya, mungkin di sini ada trust issue, jelas ada third party situation, ada trust issue, ada permasalahan kepercayaan di sini. Mungkin kalian bisa mendapatkan materi, tapi kalian tidak bisa mendapatkan loyalitas, itu juga bisa ya. Kalian bisa mendapatkan materi yang kalian harapkan, tapi ternyata kalian merasa hampa soal loyalitas ini. Kalian nggak bisa mempercayai orang itu, bisa jadi hubungan kalian terlalu rapuh
bukan masalah ikatan secara apa ya, resminya bukan ikatan secara resmi ya, itu kan hanya hitam di atas putih ya. Apalah artinya hitam di atas putih kalau itu bukan yang dirasakan dalam kehidupan gitu ya, buat apa gitu kan. Cuman masalahnya di situ ya, ada masalah kepercayaan dalam hubungan kalian, dan itu yang membuat tidak puas, ada yang merasa tidak puas di hubungan ini. Kayaknya semua orang nggak akan puas di hubungan ini deh kalau memang ada trust issue, mau siapapun gitu loh. Hubungan yang sudah ada goresan ini gitu loh, ada masalah kepercayaan ini, semuanya di sini juga nggak akan puas kalau menurut aku ya. Oke. Nah, ini pesan lainnya, karena seperti yang aku bilang, kayaknya kecenderungan grup 2 ini sangat bergantung sama pasangannya, sama orang lain ya. Dia akan selalu mencari orang yang bisa menjadi sandaran buat dia gitu ya. Dalam kehidupan, materi terutama, oke? Tidak ada orang yang bisa membuatmu bahagia sampai kamu bahagia dengan dirimu sendiri dulu gitu ya. Ketika seseorang mencari pasangan dengan harapan untuk membuatnya bahagia, maka ia harus bersiap untuk kecewa. By the way, sebenarnya aku niatnya tuh buat fun reading yang simple aja gitu loh. Tapi kenapa ya? Pokoknya kalau aku udah bawa Life as We Know It Oracle, ini pasti akan jadi pembahasan yang kayak dalam gitu loh. Nah, aku melihat di sini mungkin kalian terjebak pada hubungan yang seperti aku bilang gitu loh. Kalian nggak merasa bahagia dalam hubungan itu. Kalian pikir kalian bisa bahagia bersama orang itu, tapi ternyata itu hanya pikiran awal aja gitu. Dan di sini kalian itu mau melepaskan juga ragu gitu loh, karena kalian merasa nggak percaya diri gitu loh. Tanpa dia, tanpa pasangan, kalian tidak merasa percaya diri. Jadi aku melihat di sini ada ketergantungan terhadap pasangan, terutama soal materi. Jadi orang yang punya ketergantungan sama siapapun, sama pasangan ya, sama orang lain lah ya, mereka akan kayak gitu, takut hidup sendiri ya. Sebenarnya gimana ya, orang juga nggak harus hidup sendiri sih, ya nggak ada masalah gitu, tapi kembali ke pasal awal gitu, kalian nobody nggak ada yang bisa membuat kalian bahagia sebelum kalian bahagia sama diri kalian sendiri dulu gitu ya. Jadi ya kayak gitu, akhirnya orang yang selalu bergantung sama pasangannya kayak gitu kan. Pertama, dia nggak merasa punya pilihan karena dia merasa lemah. Oke? Jadi be strong to make a choice, di sini pesannya kayak gitu. Oke? Kemudian kalau dia putus, dia akan cepet-cepet cari pasangan, nggak peduli orang di depannya tuh kayak gimana, karena dia merasa nggak sanggup sendiri gitu. Sehingga kalau dia melihat itu sebagai apa ya, kayak kejar target aja, dia bisa terjebak di masalah yang sama lagi, isu yang sama, karena dia fokusnya yaitu mencari pengganti gitu, dan selalu punya ketergantungan selalu punya ketergantungan sama orang lain lah untuk membahagiakan dirinya. Jadi ya yang ditemukan adalah kekecewaan aja kalau dia masih belum selesai dengan hal itu ya gitu. Coba deh lihat orang yang kecenderungan seperti itu ya. Ya bisa dilihat sih contohnya gitu ya. Karena nggak bisa, dengan dia nggak bisa membahagiakan dirinya sendiri, dia selalu cari orang, dan akhirnya dia terjebak di hubungan yang salah karena fokusnya dia mencari pasangan gitu loh. Dan apa ya, karena merasa, sedangkan pasangan yang dia inginkan itu kan nggak selalu langsung hadir gitu loh ya. Kadang mungkin dia harus membangun dirinya yang seperti itu dulu untuk menarik orang yang dia inginkan gitu. Tapi ya balik lagi, dengan dia energi yang seperti itu, akhirnya dia bisa terjebak di hubungan yang sama aja gitu. Sedangkan dia sendiri juga merasa lemah karena dia nggak sanggup sendiri, nggak bisa membahagiakan dirinya sendiri. Paham ya, itu kayak lingkaran aja, lingkaran yang ya seperti itu, kayak lingkaran setan gitu lah. Oke, jadi awali kekuatan dalam dirimu dengan keyakinan pada apa yang ingin diraih. Pilihan yang ada sering tampak sulit. Setiap pilihan memiliki resiko, hanya seseorang yang kuat yang berani mengambil resiko untuk sesuatu yang ia yakini dan inginkan. Jangan biarkan bisikan liar mengganggumu. Dengarkan intuisi dan hatimu. Jangan ragu mengatakan tidak untuk sesuatu yang berseberangan dengan suara hatimu. Oke? Nah, ini yang aku bilang posesif, ada energi posesif, controlling gitu ya. Segala hal yang tidak bisa kalian kontrol itu mengajarkan kalian untuk let go, untuk melepaskan. Semesta memiliki dinamikanya sendiri. Seseorang tidak bisa selalu mengatur keadaan luar, tapi ia bisa mengatur langkah, pandangan, dan perasaannya. Terkadang ada yang tidak bisa dipaksakan, dan tantangannya bukan menaklukkan itu, tapi bagaimana menaklukkan sesuatu yang ada dalam diri untuk melepaskan. Karena ya katanya sih,
melepaskan itu adalah kunci kebahagiaan, katanya gitu ya. Belajarlah untuk berbesar hati melepaskan karena itu adalah kunci kebahagiaan, katanya gitu ya. Daripada ya mungkin itu memang semuanya butuh proses ya untuk sampai ke titik itu, tapi berambisi menggenggam sesuatu dan tidak bisa mempertahankan itu, dan menggenggam pun hanya membuatnya sakit gitu ya. Ya memang itu juga nggak bisa bikin orang bahagia ya gitu. Ya semua itu butuh proses lah. Oke, itu aja untuk grup 2. Good luck. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Hai grup 3, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Oke, grup 3 ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Buat kalian yang memilih gambar nomor 3 ya, bunga nomor 3. Jadi, apakah kalian berbakat jadi tajir gitu loh ya, dan dari mana asalnya gitu ya. Ini hanya fun reading. Yang penting adalah kalian cukup, apa yang kalian butuhkan tercukupi dan kalian bahagia ya. Karena tingkat materi itu tidak berbanding lurus dengan tingkat kebahagiaan seseorang, dan itu bisa dibuktikan di lapangan, di luar sana. Banyak contohnya, oke? Kemudian soal asalnya dari mana? Nah, ini kan macam-macam. Apakah dari lotre atau dari kerja atau dari dari apa ya? Dari karir, bisnis gitu kan? Atau dari pasangan, dari warisan, dari investor bisa jadi. Nah, gimana nih kira-kira ya? Kita akan bahas di sini. Ingat, ini hanya untuk lucu-lucuan aja ya. Aku melihat di sini sebenarnya ada bakat ya. Cuman ya. Aku bacakan, Aku sebutkan dulu energi yang terlihat di sini ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Ada Gemini, ada Aries, ada Capricorn, ada Pisces, ada Leo, Taurus, Scorpio, Aquarius. Ya itu tadi Leo udah aku sebut ya. Kira-kira itu ya. Iya ya. Oke, itu yang terlihat di sini. Nah, aku akan sebutkan. Nah, itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Oke, selanjutnya aku akan menyebutkan kronologi yang aku lihat di sini. Ya, agar lebih paham gitu, dari mana asalnya gitu kan. Pertama, bisa kalau kalian mau hidup, punya hidup Nine of Pentacles kayak gini bisa, ya. Secara materi, apa ya, secara materi seperti yang kalian impikan atau yang menjadi ambisi kalian bisa sih sebenarnya. Asalnya dari mana? Aku melihatnya dari pasangan. Dari pasangan ya, tapi ternyata apa yang kalian pikir di awal itu tidak apa ya, tidak seperti ekspektasi kalian. Jadi kalau kalian berpikir di awal dengan kalian bersama orang itu kalian bisa bahagia, makmur, ternyata kalian juga tidak bisa menikmati hubungan dengan orang itu. Dan akhirnya kalian memilih yang lain yang mungkin tidak seperti orang itu gitu, tapi kalian lebih bahagia. Jadi kronologinya kayak gitu ya. Kronologinya adalah kalian sempat gimana ya ini cara ngomongnya, itu adalah kalian sempat bersama orang yang secara materi oke, ya, sesuai dengan selera kalian atau sesuai dengan tipe kalian. Secara materi ya, mapan sesuai dengan tipe kalian dan standar kalian, mapan itu seperti apa gitu. Karena mapan tiap orang ini beda-beda nih, relatif banget ya. Pokoknya kalian melihat orang itu bisa menjadi sumber atau kunci kebahagiaan hidup kalian gitu. Secara materi mereka seperti bisa menjanjikan hal itu. Pertama, kalian bisa bertemu dengan orang ini. Kedua, aku melihat hubungan kalian dengan orang ini itu seperti yang aku bilang tadi, tidak seperti ekspektasi kalian. Kalian pikir kalian bisa bahagia hanya dengan tampilan luar. Tampilan luarnya sepertinya menjanjikan secara materi gitu ya. Tapi ternyata kalian kecewa di situ. Ini ada beberapa kemungkinan ya, karena ini general reading. Pertama, kalian sudah bersama orang tersebut tapi ternyata kalian tidak bahagia dan sehingga kalian memutuskan untuk keluar dari hubungan itu. Itu pertama. Kemungkinan kedua, kalian berpacaran sama orang itu, kalian dekat sama orang itu, kalian bersama orang itu, cuman
kalian tidak bisa mendapatkan orang itu untuk seterusnya. Jadi kayak putus gitu loh. Padahal orang itu secara materi, secara finansial sudah sesuai tipe kalian gitu. Cuman kalian kehilangan orang itu ya, hubungan kalian berakhir gitu ya. Pertama kemungkinan karena memang kalian yang memutuskan keluar. Kemungkinan kedua, kalian semacam kayak ditinggalkan gitu. Ya, jadi ini kan general reading, tapi intinya hubungan kalian sama orang itu kayak tidak berlangsung lama atau tidak terus gitu loh. Jadi kalian kehilangan orang itu. Kalian tidak jadi bersama orang itu. Orang yang sudah sesuai dengan tipe kalian secara materi, kalian tidak bisa mendapatkan orang itu. Padahal orang itu sudah ada di depan kalian nih. Ada loh orang yang kayak gitu. Ya contohnya adalah seseorang sudah punya pacar yang sesuai dengan tipenya, tapi nggak jadi sama orang itu. Dan akhirnya dia menikah sama orang yang nggak yang beda dari gimana ya? Nggak terlalu memenuhi tipenya atau seleranya. Ada yang kayak gitu. Jadi saat pacaran dia sudah menemui orang yang sesuai dengan tipe atau seleranya gitu. Cuman dia kehilangan orang itu gitu ya. Terus makanya orang-orang yang kayak gini bisa jadi kalau dia masih terjebak sama pandangan itu, dia akhirnya stuck sama mantannya kan gitu. Kalau dia masih terjebak pada pandangan itu ya, pandangan kayak, oh gue akan bahagia kalau gue itu nikah sama orang yang kayak gini 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 gitu. Terus dia memaksakan menikah sama orang lain yang um, dianggap waktu itu belum sesuai dengan seleranya sih, atau tidak benar-benar memenuhi tipenya. Jadi masih kayak juaranya itu mantannya gitu loh, secara tipe gitu. Nah orang ini kayaknya terjebak terus sih sama mantannya gitu. Cuman kalau dia masih terjebak pada pandangan kayak gitu ya, soal happiness ditentukan dengan kayak gitu, ya dia kan mindsetnya happiness dia dan tingkat kebahagiaan dia itu tergantung dari pasangannya gitu kan. Pasangannya pun tergantung dari tipenya juga kan maksudnya gitu loh. Jadi orang kayak gitu akhirnya dia stuck terus sama mantannya ya, akan terus membandingkan sama mantannya. Dan mungkin dia juga nggak akan bahagia kalau kayak gitu ya, kalau masih terjebak pada mindset itu. Cuman kalau dia memaksakan sama mantannya pun ya, belum tentu juga dia bahagia. Karena ada juga kan, ini udah dibahas di grup 2 sih. Jadi orang itu nggak akan bisa bahagia sebelum dia bahagia sama dirinya sendiri dulu gitu. Jadi kalau menggantungkan kebahagiaannya sama orang lain ya akan terus seperti itu. Dianggap dengan tipe yang seperti itu bisa membahagiakan dia, padahal itu lain lagi ceritanya saat dia sudah menjalin hubungan di situ gitu. Jadi itu sebenarnya mengejar tipe yang seperti itu sekedar obsesinya dia aja sih. Jadi hidupnya mengejar obsesinya itu sebenarnya. Oh ya, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Dia hanya dia pikir itu adalah kebahagiaan, padahal dia sebenarnya sedang mengejar obsesinya gitu kan. Aku melihat grup 3 ini kayak gitu, bukan kayak gitu sih, ada persamaannya. Kok persamaannya? Seperti yang aku bilang di awal lah ya. Jadi kalian pertama sudah bertemu dengan sosok yang kalian inginkan itu, cuman yang kalian anggap menjanjikan ya. Cuman kalian nggak jadi sama orang itu, atau hubungannya berakhir ya kan. Di sini aku lihat saat kalian tidak bersama orang itu atau kehilangan orang itu adalah keterpurukan banget buat hidup kalian. Jadi kayak itu tipe kalian sudah berharap banget nikah sama orang itu gitu kan. Terus kalian nggak jadi nikah sama dia, itu bikin kalian kayak kayak sedih banget sih di sini. Aku mau ngomong depresi tapi kembali ke orangnya ya. Tidak harus depresi, cuman sedih banget memang kayak itu udah jadi obsesi kalian selangkah lagi gitu loh. Terus nggak jadi gitu kan. Kemungkinan pertama gitu. Kemungkinan lain mungkin ya hubungan kalian nggak berlangsung lama, berakhir gitu kan. Tapi pokoknya aku melihat hubungannya sama yang awal ini nggak terus gitu loh. Ya. Kemudian yang aku lihat di sini apa ya? Kalian itu mindsetnya ada persamaan sama grup 2. Jadi mencari pasangan yang bisa membahagiakan kalian terutama dalam hal materi. Maaf ya kalau berisik soalnya ada yang ini nih ngurusin entah apa itu gitu kan. Sorry ya kalau dari tadi berisik, ada suara-suara berisik
ngapain gitu di luar ya. Oke, jadi kita lanjutkan lagi. Jadi ini yang aku lihat di sini kalian sorry ya, aku lanjutkan lagi gara-gara tadi terlalu berisik suaranya. Jadi ada persamaan dengan grup 2 ya, kalau aku lihat di sini kalian mencari seorang yang bisa membahagiakan kalian secara materi. Cuman ya itu tadi, hubungan kalian itu nggak berjalan baik gitu loh dengan orang ini. Lalu aku melihat di sini ada orang lain yang masuk ke hidup kalian gitu, dan sama orang ini kalian lebih bisa bahagia kalau aku lihat ya. Jadi kalian bisa mendapatkan kesuksesan itu, atau kalian mungkin dapat perspektif baru soal kesuksesan ya. Setelah sama orang ini yang pasti kalian bisa bahagia sih kalau aku lihat ya di sini. Dan apa ya? Mungkin kalian apa ya, kayak merasanya ambisi kalian sih sama orang awal gitu, orang yang pertama. Cuman ternyata sama orang yang kedua ini bisa memberikan kalian sudut pandang lain gitu soal kesuksesan, soal kebahagiaan. Jadi itu ya yang aku lihat di sini. Oke, selanjutnya nah ini ada pesan ya. Hargai diri kalian dengan apa ya, berlalu dari apapun yang udah nggak layak gitu loh buat kalian. Kalian nggak tumbuh di situ dan kalian juga nggak bahagia di situ gitu ya. Cintai dirimu dan hargai ia. Cara seseorang mencintai dirinya adalah bagaimana ia menghargai dirinya. Cara seseorang menghargai dirinya adalah bagaimana ia mengajarkan orang lain untuk menghargai dirinya. Mungkin bersama orang yang awal itu kalian kayak nggak merasa dihargai, itu bisa jadi gitu. Tapi akhir dari hubungan itu justru kayak blessing in disguise gitu loh ya. Jadi berakhirnya hubungan kalian yang awal sama orang yang sebenarnya sudah sesuai dengan tipe kalian itu justru mengantarkan kalian bertemu dengan King of Cups ini gitu loh. Ya, King of Cups ini bisa memberikan kebahagiaan lain lah ya buat kalian, dan mungkin kalian berpikir, kalian akhirnya jadi mikir juga, ya kebahagiaan itu memang nggak hanya soal materi gitu lah ya. Oke, selanjutnya, oke, aku punya 2 pesan nih. Pertama, bisa saja ini 2 orang yang berbeda ya, antara orang yang pertama sama King of Cups ini. Bisa juga ini orang yang sama, cuman King of Cups ini adalah orang lama yang sudah berproses gitu. Jadi ada 2 kemungkinan itu karena ini general reading ya. Jadi pesan di sini adalah soul connection yang ada tidak bisa terlepaskan meski fisik tak bersama, karena jiwa tetap terikat dan tidak bisa ditukar. Mengapa harus takut kehilangan? Apa yang menjadi bagian dari dirimu akan kembali padamu. Hati itu tetap milikmu. Jika itu bukan bagian dari dirimu, maka kau tidak harus merasa kehilangan. Oke. Jadi kalau seseorang itu benar-benar mencintaimu, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka temui, perasaannya terhadapmu tidak akan berubah ya. Karena cinta sejati itu tidak bisa dicuri katanya ya. Jadi bahagia itu adalah tentang apa yang dirasakan seseorang dan bagaimana ia mengusahakan setiap harinya. Bukan image atau gambaran yang berusaha ditampilkan untuk orang lain, karena itu tidak ada artinya ya. Jadi buat apa? Yang aku lihat di sini mungkin ada gambaran atau ada orang yang seperti itu ya. Ada orang yang berusaha terlihat bahagia seperti memiliki apa yang diidamkan oleh orang banyak di luar sana ya. Tapi ternyata dia nggak bahagia di situ. Jadi dia kayak membohongi orang lain dan membohongi dirinya gitu loh. Jadi kayak kamuflase aja gitu. Dan itu nggak ada artinya gitu ya. Itu ada contohnya figur di luar gitu ya. Semacam dia ingin menunjukkan pada orang dia memiliki banyak yang orang inginkan di luar sana. Ternyata dia terciduk gitu kan. Terciduk kasus gitu ya. Penggunaan narkotika gitu. Jadi nggak, yang penting adalah bahagia itu dirasakan sih, bukan berusaha untuk apa ya, membangun image di mata orang. Apa artinya kita hidup bukan untuk apa ya, untuk mengatur pandangan orang juga sih ya. Kalau hidup kita hanya fokus, energi kita hanya difokuskan atau dialokasikan untuk ya itu tadi, untuk membangun pandangan di mata orang gitu ya, membangun pandangan tertentu gitu ya, mengatur pandangan orang, ya itu hanya melelahkan kita, jadi nggak fokus untuk membangun kebahagiaan kita kan, kayak gitu. Oke, itu aja pesan untuk grup 3. Jadi ada potensi sebenarnya kalian mendapatkan kesuksesan itu gitu.
asalnya dari pasangan gitu. Oke, cuman dalam dalam perjalanan menemukan sudut pandang soal kebahagiaan itu atau mendapatkan um, karena gini ya, bahagia itu adalah tergantung sudut pandang kalian. Jadi saat kalian sudah berada di sudut pandang itu, kalian bahagia dengan sendirinya gitu. Jadi untuk sampai pada kebahagiaan itu, untuk sampai pada sudut pandang tentang kebahagiaan itu, memang butuh proses kalian jatuh bangun, terutama dalam percintaan. Atau intinya ada proses agak panjang gitu dalam percintaan. Ya panjang atau pendek relatif lah ya, cuman um, ya itu tadi ya ada dinamika dulu lah ya dalam percintaan kalian gitu. Jadi untuk sampai pada titik itu, pada kebahagiaan itu, kalian menjalani proses yang ini dulu, yang mungkin agak panjang gitu kan. Baru kalian sampai pada sudut pandang soal kebahagiaan untuk kalian itu apa? Sudut pandang kebahagiaan untuk kalian itu apa? Dan dari situlah akhirnya kalian bisa bahagia. Ya memang sih. Oke, itu yang kulihat dari grup 3. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 3, good luck ya.